tentang kisah kura-kura dan kelinci. Dengarkan ya teman-teman. Pada suatu hari di sebuah hutan ada seekor kelinci. Dia sombongnya karena larinya sangat cepat. Di sana juga ada kura-kura. Dia tidak sombong, dia baik hati. Semua hewan pada suka dengan dia. Dan si kelinci dan kura-kura bertemu. Si kelinci mengejek si kura-kura, katanya, "Hei kamu larinya sangat lambat nih. Aku mau ajak balapan, mau nggak?" Kata si kura-kura. "Oke, siapa takut." Dan mereka balapan. Semua hewan pada menonton si kura-kura dan kelinci balapan. Pas bengnya sudah berbunyi, lari. Si kelinci di depan meninggalkan si kura-kura di belakang. Pas itu si kelinci menemukan kebun wortel. Dia mampir ke kebun wortel dan dia memetik makanannya. Dia makan, nyam 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 nyam. Terus dia kekenyangan, akhirnya ketiduran. Dan si kura-kura dia melewati si kelinci dan dia larinya sangat lambat karena takut suara kakinya berdengar. Dan si kura-kura hampir di garis akhir. Si kelinci terbangun, dia lupa karena mau ajak dia balapan. Terus si kelinci lari lagi dan udah terlambat si kuranya. Dan si kura-kura yang juara 1, si kelinci yang juara 2. Demikian ceritaku teman-teman. Terima kasih. Halo, nama aku Aili. Aku mau bercerita tentang beruang dan pinguin. Pada suatu hari, pinguin dan beruang tinggal di kutub utara dan dia bermain. Lalu si beruang dia yang jadi. Dia main petak umpet. Lalu si pinguin sembunyi. Karena hari sudah mau sore, jadinya si pinguin dan beruang pulang ke rumahnya. Besok harinya dia bermain ke taman. Lalu karena hari juga mau sore, jadinya pinguin dan beruang mau pulang. Besok harinya pinguin mau tanya ke beruang, "Aku mau pindah rumah ke selatan." Lalu si beruang pulang dan si pinguin pergi. Lalu si beruang sedih karena rumahnya berjauhan. Lalu dia lagi telepon. Beruang pakai HP mamanya dan pinguin pakai HP mamanya. Lalu si beruang tuh, "Kenapa kamu pindah rumah?" "Iya, karena papaku yang menyuruh." Lalu karena sudah sore, jadinya dia tidur. Terima kasih. Dah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia. Saya mau bercerita Kali berkerudung merah. Pada suatu hari hiduplah seorang Kali berkerudung merah. Dia menantikan makanan. Lalu dia berjalan. Nah, terus dia menyanyi-nyanyi. Dia cembungah sampai dia mengantuk, dia kelelahan. Akhirnya dia beristirahat di bawah pohon. Dia beristirahat. Nah, terus dia mendengar ada suara. Ternyata itu serigala. Serigala yang menjawab, "Hei gadis kecil, apa kau tersesat?" Terus Kali berkerudung merahnya menjawab, "Aku tidak tersesat. Aku mau mengantarkan makanan ke rumah nenek saya." Lalu sang serigala lari cepat. Nah, habis itu si kerudung merah dia berjalan. Sang serigala sudah nyampai di rumah neneknya. Sang serigala mengetok, tok 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 tok. "Hai Nek, itu cucunya nenek, aku sudah nyampai. Namaku Kali berkerudung merah." Sang serigala menjawab. Lalu si nenek menjawab, "Buka aja." Nah, habis
itu sang serigala buka, lalu neneknya dimakan. Nah, sang gadis berkerudung merah dia datang ke rumah neneknya. Dia mengetok, tok 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 tok. Nek, ini cucunya nenek, saya sudah nyampai. Gadis berkerudung merah. Nenek bilang masuk aja. Nah, lalu si gadis berkerudung merah dia masuk. Dia bertanya nenek, Nek, kenapa matanya nenek sangat besar? Karena supaya bisa melihat kamu lebih jelas. Nek, kenapa telinga kamu kenapa telinganya nenek lebih besar? Karena supaya bisa mendengar kamu lebih jelas. Nek, kenapa gigi kamu besar dan tajam supaya bisa memakan kamu? Sang gadis berkerudung merah mengayunkan keranjangnya. Nah, sampai segalanya kepentok. Nah, habis itu papanya gadis berkerudung merah dia datang bawa pak. Lalu dia memukul segalanya dibelah. Perutnya keluarlah semuanya. Mereka bertengkar bersama. Halo, nama saya Brian. Saya mau bercerita tentang berlibur ke kebun binatang. Berlibur ke kebun binatang. Pada liburan kenaikan kelas, saya dan keluarga pergi ke kebun binatang di Surabaya. Sesampainya di sana, kami membeli tiket masuk terlebih dahulu. Banyak orang datang berkunjung ke kebun binatang. Kebun binatang ini sangat luas. Ryan jalan-jalan berkeliling melihat aneka jenis binatang. Ada yang hidup di darat, air, dan udara. Yang hidup di darat seperti gajah, jerapah, macan. Yang hidup di air seperti ikan. Yang bisa terbang di udara seperti burung. Dan ada yang bisa hidup di air dan di darat juga seperti buaya dan kura-kura. Dan ada yang buas dan jinak. Yang buas seperti buaya, macan, singa, harimau. Yang jinak seperti kelinci. Dan ada pedagang juga di area kebun binatang menjual makanan, minuman, souvenir. Jangan lupa membuang sampah pada tempatnya ya. Kita harus menjaga kebersihan di kebun binatang. Brian juga berfoto dengan binatang, tapi jaga jarak ya. Kita harus menyayangi binatang karena binatang adalah ciptaan Tuhan. Setelah selesai berkeliling, Brian pulang kembali. Brian sangat senang berlibur ke kebun binatang. Terima kasih. Halo teman-teman, saya mau bercerita tentang Hensi ayam merah. Jauh di hutan ada seekor ayam merah bernama Hen. Dia suka menjahit dan dia barang-barangnya ada benang, jarum, dan gunting. Di suatu hari ada rubah mengintip Hen, dan rubah itu punya merencana jahat dan dia mau memasak Hen. Rubah itu mengatakan kayak gini, wah ayam itu enak ya. Iya. Lalu rubah itu mau memasak Hen. Ketika Hen lagi pergi ke pasar, rubah diam-diam masuk ke rumahnya dan dia sembunyi di balik pintu. Pas Hen pulang, tiba-tiba rubah langsung menangkap Hen, tapi Hen malah terbang ke atas lemari dan rubah bilang kayak gini, hei ayam, coba kamu turun. Nggak mau aku ditangkap sama kamu. Tapi si rubah tidak terima dan dia lalu menggoyangkan lemari itu dan Hen mengatakan berhenti rubah,
Lalu Hen jatuh dan dia masuk ke dalam karung. Lalu si rubah membawa pulang. Dia kayak gini bawa pulangnya. Lalu pas rubah lagi seru mendidihkan air, Hen diam-diam menggunting karung itu dan dia keluar mengambil batu dan dia menjahitnya. Lalu dia kabur sembunyi di balik pohon. Pas rubah itu mengangkat karungnya, rubah membilang, wah ayam ini enak, gemuk, berat lagi. Ya udah deh, tinggal cemplungin aja. Ketika batu itu dicemplungkan ke dalam air panas, tiba-tiba airnya mencerat ke muka rubah-rubah itu, dan rubah-rubah itu tidak pernah pulang lagi. Dia mencari air dan Hen hidup dengan tenang. Selamat pagi, Miss. Saya mau cerita tentang buaya yang serakah. Di pinggir sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Nah, baru makan. Buaya pun masuk ke dalam sungai untuk mencari makanan. Buaya pun melihat seekor bebek yang sedang berenang. Tolong, jangan makan aku, kan dagingku masih kecil. Kenapa tidak makan kambing aja, kata bebek. Oke, antar saya ke kambing, kata buaya. Bersama buaya melihat seekor kambing yang sedang makan rumput. Bebek, pergi sana, saya mau makan bebek. Buaya pun pas dia memakan kambing. Tolong jangan makan aku, kan tapi masih kecil, masih anak-anak. Ketika makan kambing, makan gajah aja, kata kambing. Oke, antar saya ke gajah, kata buaya. Tapi sama buaya melihat seekor gajah kambing dari sana. Saya akan mau makan kambing. Anak gajah pun langsung menggigit anak gajah. Karena kulit gajah tebal, aku merasa sakit. Buaya pun terus makan gajah. Kemudian anak gajah pun minta tolong sama ibu. Kalau ibu, saya dimakan sama buaya. Ibu langsung jahat. Ibu gajah pun langsung injak buaya sampai mati. Kesimpulannya, janganlah kamu serakah, harus merasa cukup dan bersyukur. Terima kasih, Miss. Halo semuanya, nama saya Leora. Hari ini saya mau bercerita tentang liburan saya. Waktu itu saya liburan ke Surabaya sama mama, papa, adek, engkong, emak, uncle, dan onti. Di sana saya melihat banyak sekali hewan. Ada kelinci, kuda, iguana, burung, sapi, dan lain-lainnya. Di sana saya berfoto-foto dengan keluarga saya. Saya berfoto dengan burung juga loh. Saya habis berfoto dengan burung, saya naik kuda. Habis naik kuda, saya kasih makan kelinci.
setelah aku kasih makan kelinci, aku naik mobil-mobilan. Aku digonceng mama saya. Hampir saja papa saya nabrak. Untung saja tidak jatuh. Setelah berpuas main di Taman Cimory, saya mampir ke tokonya. Saya di sana beli oleh-oleh, ada susu, roti, cimori, yogurt, kue, dan lain-lain. Di sana saya balik lagi ke Cimory. Terus saya di sana mau jalan-jalan. Terus habis itu saya pulang ke rumah. Sekian cerita saya. Terima kasih semuanya. Teman-teman, namaku Pauline. Saya mau cerita tentang aku dan keluargaku camping di Sembalun. Pagi harinya kami naik mobil ke Sembalun. Sesampainya di sana, kami berfoto-foto dan makan di sana. Kami lihat bumi, ayunan, dan tempat duduk dan tulisan. Lalu kami cari tempat camping. Kami pasang tenda dulu. Baru kami tidur di sana. Pagi harinya kami ke kolam ikan koi. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan lalu kami di sana bertemu dengan temannya namanya Galin. Aku main sama dia, lari-lari, main senter malam harinya. Ini liburan? Ini liburan yang sangat seru. Terima kasih sudah mendengarkan. Halo teman-teman, nama saya Al. Saya cerita babi kecil. Pada zaman dahulu ada 3 ekor babi bersama ibunya. Dan ibunya berkata, dan dia bilang ini, kan kalian sudah besar, makanya belajar mandiri sendiri. Dan dia pergi. Babi bungsu bikin rumahnya dari jerami. Satu hari selesai dan dia teriak sama, "Hai kalian, aku sudah selesai." Kata babi sulung, "Ini terlihat gak aman, apa kita bisa lindungi dari serigala?" Dan kata babi bungsu, katanya, "Jangan khawatir, gak terjadi apa-apa." Babi tengah membuat rumah dari ranting kayu. Bikinnya 3 hari selesai. Makanya babi sulung bilang, "Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali. Apa kita bisa lindungi dari serigala? Jangan khawatir, nggak terjadi apa-apa," katanya si tengah. Dan katanya si
sulung katanya. Terus terperobok dan babi sulung bikin rumah batu bata dan bikinnya lama dan babi tengah sama babi bungsu dia bilang, kau repot gini bisa cepet seperti kami, dan katanya si tengah takut sekali dia, dan dia bisa selesaikan rumahnya. Dan suatu hari ada serigala dan dia tok yang rumahnya si jerami. Tok tok tok, buka pintunya biarlah aku masuk, jika tidak aku meniup rumahmu dan menghancurkannya. Dan kata babi bungsu katanya, kau gak bisa hancurkan rumahku cukup kokoh. Dan akhirnya dia tiup rumahnya, langsung lari ke rumah tengah ranting kayu dan dia tok pintunya. Tok tok tok, buka pintunya biarlah aku masuk, jika tidak aku meniup rumahmu dan menghancurkannya. Ada yang jawab, pakai tiup rumahnya. Langsung terbang lari ke rumah si sulung. Tak tak tak, buka pintunya biarlah aku masuk, jika tidak aku meniup rumahmu dan menghancurkannya. Dia ngomong, dia tiup terus, udah hancur. Dia berpikir, dia di atas ada terombang angkat dan dia manjat ke terombang asap, dia jatuh ke bawah terombang asap, ada air panas. Terus dia bilang gini, tolong, selamatkan aku, tolong. Dan akhirnya bertiga tuh berpelukan. Dan besoknya babi bungsu dia duduk bersama ibunya, dia bilang gini, betul ibu, kerjaan yang terbaik, kalau yang baik berarti bisa berhasil, kata dia si bungsu. Terus kata mamanya betul, dan tiga-tiganya bekerja terus, gak mas-masan. Hai teman-teman, hari ini aku mau bercerita liburan. Saat itu aku ada liburan sekolah, tapi aku di rumah terus aja. Jadi pas bulan Juli papa saya ajak pergi. Terus aku bilang, "Pak, pergi kemana, Pak?" Terus papa saya bilang kayak gini, kita itu mau pergi ke Bali. Jadi pas bulan Juli kita siap-siap. Terus habis itu kita pergi berangkat. Habis berangkat kita naik kapal. Terus kita di situ ada tempat tidur, ada tempat duduk.
Terus di situ dingin sekali, enak di situ. Jadi aku di situ tidur dulu. Terus abis itu sudah sampai aku lihat tempatnya itu bagus sekali loh teman-teman. Siapa yang pernah pergi ke Bali? Jadi aku pernah pergi ke Bali, ada tempat hotel, ada tempat mall, ada Transmart, terus ada lagi tempat kolam berenang. Jadi ini ya gambarnya pas aku pergi ke Bali. Jadi habis aku pergi ke Hai teman-teman, nama saya Dafdal Putla. Saya mau bercerita Zakheus. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pungut cukai atau kepala penagih pajak. Suatu hari, Tuhan Yesus melewati kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Tuhan Yesus melihat ke atas lalu berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Gwen Jori Christmas Barani. Hari ini gue mau bercerita jerapah dan gajah. Di suatu pagi yang cerah, hiduplah dua ekor binatang, yaitu jerapah dan gajah. Mereka berjalan-jalan di hutan yang lebat. Jerapah pun bilang, gajah, setelah saya lihat ini, mungkin saya yang paling hebat di hutan ini. Kata si jerapah, emangnya kenapa? Saya tinggi, dan saya panjang, saya bisa ambil buah-buah dan daun-daun di atas panjang tinggi. Ini saya tunjukkan. Si jerapah pun ambil buah yang di atas pohon. Buah yang ketiga jatuh ke semak-semak duri. Si jerapah pun susah ambil. Tuh kan, kamu gak bisa ambil, saya bisa ambil, kata si gajah. Gajah pun ambil pakai belalainya. Setelah gajah mau kasih ke jerapah, hidungku. Si gajah pun sadar. Jerapah mungkin hewan-hewan yang pintar itu punya kelebihan masing-masing. Dia kalau bisa ambil tinggi, saya bisa ambil yang tersembunyi. Berarti nggak boleh sok bawang jerapah. Jadi teman-teman, kesimpulannya manusia atau binatang punya kelebihan masing-masing. Buat punya kelebihan, manusia juga punya kelebihan. Teman-teman juga yang ada di sini punya kelebihan masing-masing. Dadah, terima kasih. Halo teman-teman, namaku Agung. Aku akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Landa yang Kesepian. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Pada suatu hari di tengah hutan hiduplah seekor Landa yang bernama Lendi. Lendi selalu kesepian. Tidak ada yang mau berteman dengannya karena di tubuhnya banyak sekali duri yang tajam. Hewan-hewan pada menjauhinya. Lendi pun menangis. Aku tidak punya teman. Di tepi sungai muncullah seekor kura-kura yang bernama Kuku. Kuku melihat Lendi yang sedang menangis. Kuku bertanya, "Hai Lendi, kenapa kamu menangis?" Lendi menjawab, "Aku tidak punya teman." Kuku berkata, "Aku akan menjadi temanmu, Lendi." Lendi pun senang. Suatu hari, si kodok yang bernama Kuku akan berulang tahun. Dia mengundang Kuku dan Lendi untuk hadir di pesta ulang tahunnya. Tapi
Lendi tidak mau hadir karena tidak ada yang suka dengannya. Tugu berkata, "Jangan takut Lendi, aku akan menemanimu." Tiba hari ulang tahunnya si kodok. Hewan-hewan pada berdatangan, termasuk Kuku dan Lendi. Tapi mereka tidak suka melihat Lendi. Lendi pun sedih. Tiba-tiba serigala jahat muncul. Au! Suara lolongan serigala. Hewan-hewan pada berlarian dan bersembunyi, termasuk Kuku dan Lendi. Kuku bersembunyi di cangkang tubuhnya, sedangkan Lendi membentuk bola tajam. Tapi Lendi pemberani, dia menggelindingkan tubuhnya ke serigala. Ouch, sakit, kakiku terluka. Akhirnya serigala pun pergi. Hewan-hewan yang bersembunyi keluar dari persembunyiannya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Lendi. Lendi pun tidak kesepian lagi. Sampai bersama-sama. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh meremehkan penampilan fisik dari seseorang. Kita harus menghargai. Terima kasih. Sampai jumpa. Shalom Miss, nama saya Distrik Samangka. Saya mau bercerita tentang persahabatan kucing dan tikus. Di sebuah hutan, ada seekor kucing sedang lari mencari makan. Tak lama kemudian datanglah tikus. Kucing senang karena melihat kata tikus bisa dijadikan makanannya. Tikus kaget, wah ada kucing yang bisa dimakan. Tikus lari keluar hutan. Kucing sedih karena gagal mendapatkan makan. Kucing lalu juga pergi. Keesokan harinya, kucing kembali lagi tanpa sadar. Dia masuk ke tempatnya anjing galak. Anjing galak itu berkata, "Kamu mau dimakan aku, kucing? Kamu mau dimakan aku?" Kucing menjawab, enggak. Kucing mundur belang-belang tanpa sadar dan termasuk tinggal. Tiba-tiba datanglah tikus dan teman-temannya. Anjing takut karena melihat banyaknya tikus. Anjing lari keluar hutan. Tikus selalu mendorong agar tidak jatuh ke dalam jurang. Kucing selamat dan berterima kasih, lalu meminta maaf kemarin kucing memakan tikus. Setelah itu, kucing dan tikus menjadi bersahabat. Jadi, kita harus kalah mengalah. Nggak boleh berniat jahat. Terima kasih. Bye-bye. Halo teman-teman, saya mau bercerita Goldilocks dan 3 beruang. Ada 3 beruang tinggal di hutan. Mami bear, daddy bear, and baby bear. Setiap pagi mereka makan bubur. Tetapi pagi-pagi ini buburnya panas. Mereka jalan-jalan ke hutan sambil menunggu buburnya dingin. Lalu datanglah Goldilocks. Dia kelaparan dan dia melihat ada 3 mangkok. Mangkok yang paling besar terlalu asin, mangkok yang sedang terlalu manis, mangkok yang kecil enak. Dan dia mau duduk.
dia melihat ada 3 kursi. Kursi yang paling besar terlalu tinggi, kursi yang sedang terlalu padat, dan dia duduk kursi paling kecil, kursinya patah. Dan dia ngantuk dan dia ke atas, dia melihat ada 3 kasur. Kasur yang paling besar terlalu keras, kasur yang sedang terlalu lembut, kasur yang kecil pas. Dan dia tertidur di kasur yang paling kecil. Lalu datanglah 3 beruang. Dia kaget. Seseorang ada yang makan mukul babynya, dan seseorang juga ada yang yang patahin kursi babynya. Dan dia ke atas, dia melihat ada Goldilocks yang sedang tidur. Dan Goldilocks kaget dan dia lari, dia tidak pernah datang lagi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Helginting. Saya akan bercerita tentang aku anak yang bertanggung jawab. Pada suatu hari Sari baru pulang sekolah, lalu Sari mendengar suara kucing meong meong. Sari pun mencari suara kucing tersebut. Nah, ini dia kucing itu. Dengan berlari, Sari pun menggendong kucing ini dan menyayanginya, lalu membawanya pulang. Sampai di rumah, Sari pun meminta izin ke mamanya. Mama, boleh nggak aku merawat kucing ini? Emang kamu bisa bertanggung jawab mengasih makan kucingnya? Bisa, Ma. Keesokan harinya, Sari pun terasik main, lupa mengasih makan kucing. Sari pulang sore. Sari, kamu sudah belum mengasih makan kucing? Belum, Ma. Nanti kucingmu cepat mati loh. Sari pun mengasih makan kucingnya. Keesokan harinya, Sari pun tidak lupa mengasih makan kucingnya. Jadi teman-teman, kita harus bertanggung jawab menjaga barang kita dan hewan kita dan mainan kita. Terima kasih.